Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Khairiyah, salah satu dosen Diplomatika Kebidanan Universitas Wirabwana. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Asuhan persalinan bayi baru lahir merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada semester 3 dengan bobot SKS 5 SKS yang terdiri dari 3T dan 2P. Sebelum pembelajaran, tim pengajar akan menyusun rencana pembelajaran atau disingkat dengan RPS dan disetujui oleh pimpinan. Kemudian dokumen pada RPS meliputi identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, tim teaching, mata kuliah prasyarat, dan jadwal pembelajaran. Selanjutnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama pada program Diplomatika Kebidanan dengan tujuan setelah diajarkan mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan role play terkait dengan asuhan persalinan pada Pantom. Media materi pembelajaran. Materi pembelajaran meliputi konsep dasar, perubahan fisiologi dan psikologi, faktor yang mempengaruhi, kebutuhan dasar ibu bersalin, tanda bahaya, deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, serta manajemen asuhan persalinan. Mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat sebelum mahasiswa mendapatkan mata kuliah asuhan persalinan bayi baru lahir adalah mata kuliah pengantar asuhan kebidanan dan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Pada awal pembelajaran, saya mulai dengan menyampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan berisi tentang ketentuan perkuliahan, prosentase, dan bobot penilaian yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning, yaitu metode pembelajaran dengan mengidentifikasi masalah dan berkolaborasi untuk mencari solusi bersama. Dengan metode tersebut, teknik pengajaran yang saya gunakan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah penyampaian materi. Penyampaian materi bertujuan sebagai pembuka atau pemantik dasar teori yang nanti akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Materi saya sampaikan dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok, mahasiswa saya bagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok mendapatkan kasus terkait dengan asuhan persalinan. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi selama kurang lebih 10 menit dan mempresentasikan serta tanya jawab dengan kelompok lain. Harapannya, dengan metode tersebut, mahasiswa dapat terbentuk suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Yang terakhir adalah closing statement dari saya selaku dosen untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan merumuskan asuhan yang tepat berbasis teori dan asuhan sayang ibu. Harapannya dengan metode tersebut, mahasiswa dapat lebih kritis, bebas mengeluarkan pendapat, dan dapat mencari solusi yang tepat terkait dengan permasalahan yang nanti akan mereka hadapi pada saat melakukan asuhan persalinan. Dan selanjutnya saya akan menayangkan proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir yang saya lakukan secara luring di kelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi terkait dengan asuhan persalinan kala 2. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang asuhan persalinan kala 1. Masih ingat? Masih. Coba kita review. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan asuhan persalinan kala 1? Apa itu kala 1? Kala pembukaan. Kalau kala 2 berarti kala bukan persalinan. Persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Oke, kala 1 adalah kala pembukaan. Kala 2 kala kala 3 kala pertemuan materi. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang kala 2. Kalau tadi teman-teman sudah membahas bahwa kala
2 dan mampu menegakkan diagnosa serta mampu memberikan asuhan yang tepat pada ibu bersalin kala 2. Oke. Kala 2 tadi teman-teman sudah menjelaskan kala 2 adalah kala pengeluaran. Betul. Kala 2 adalah kala pengeluaran bayi. Kalau kemarin kala 1 adalah kala pembukaan, berarti pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Nah, pembukaan lengkap itu setelah itu boleh bayi lahir gitu ya. Jadi kalau kita ingat bahwa kemarin di materi sebelumnya, kalau kita akan melakukan asuhan kala 2, kita harus pastikan bahwa pembukaannya harus lengkap. Bagaimana caranya kita melakukan, kita tahu bahwa pembukaannya sudah lengkap? Dengan melakukan VT. Oke. Nah, sebelum kita melakukan VT berarti ada tanda gejala kala 2. Tanda gejala kala 2 ada dorongan ingin menerang. Jadi ibu-ibu yang pembukaannya sudah lengkap gitu ya, pasti dia pengen ingin menerang. Kemudian perineumnya, pada saat kita lihat perineumnya menonjol, vulvanya membuka, kemudian tekanan pada anus. Jadi apabila teman-teman nanti menemukan pasien yang sudah ada tanda-tanda seperti ini, kita harus memastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kalau pembukaannya belum lengkap, boleh atau tidak dia dipimpin untuk menerang? Tidak. Oke, sekarang adalah tanda-tanda kala 2. Kalau tadi sudah ada dorongan ingin menerang, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Untuk memastikan apakah pembukaannya lengkap atau tidak, berarti kita lakukan pemeriksaan dalam. Kemarin kita sudah belajar tentang VT. Kita review dulu bagaimana caranya VT. Yang pertama kita lihat, yang kita lihat adalah vulvanya. Vulvanya ada odem atau tidak. Kemudian adakah masalah pada vulva. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita cuci tangan menggunakan sarung tangan ya. Yang kita lihat pertama kali adalah posio tidak teraba, berarti kita lakukan VT. Tapi ingat kita menggunakan sarung tangan, kita masukkan jari yang paling panjang diikuti oleh jari telunjuk. Kemudian di sini kita periksa. Nah, kalau dia sudah pembukaan lengkap berarti posionya tidak teraba. Kemudian penipisan 100%. Ketuban bisa sudah pecah, bisa belum. Jadi boleh ketuban sudah pecah, boleh belum. Karena ketuban itu ada yang sudah pecah pada saat kala 1, ada yang dia pecahnya kalau sudah kala 2. Ada juga pada saat kala 2 belum pecah, sehingga kita harus lakukan pemecahan ketuban. Oke. Kemudian apakah ada bagian yang menunggu? Bagian yang menunggu itu biasanya apa? Bisa tali pusat, bisa organ tubuh yang lain. Nah, tali pusatnya bagaimana? Berarti tali pusatnya menutupi bagian kepala bayi. Nah, ibaratnya seperti ini teman-teman semua. Ini adalah penampakan bayi pada saat dia berada di dalam rongga panggul. Nah, berarti kan posisinya seperti ini nih. Kalau misalnya ketubannya sudah pecah dan ada bagian yang menunggu, berarti ada tali pusat di tengahnya. Kalau ada tali pusat pada saat kita VT, kita melaba atau tidak? Tidak, kita bisa melaba. Oke. Kemudian molase 0, penurunan di HOT 3 atau 4, berarti sudah bisa kita raba. Kalau penurunannya di HOT 2, berarti dia masih tinggi sekali. Nah, kalau itu masih tinggi, berarti kita bisa meraba kepala belum? Belum bisa meraba. Oke. Selanjutnya, nah setelah kita tahu bahwa pembukaannya sudah lengkap, baru kita siap-siap memimpin untuk menerang. Tapi kita harus tahu bahwa kala 2 ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada power, pH, kala 2 itu bisa lama, bisa cepat terganggu 3 faktor ini. Kalau ibunya gisnya lemah, ibunya kontraksinya tidak ada kuat, maka persalinan akan menjadi persalinan lama. Ibunya mengejar tidak benar, teman-teman bidan salah memberikan instruksi, maka persalinannya juga akan lama. Selain itu panggul, anatomi panggul. Yang paling atas adalah anatomi panggul ginekoid, berarti dia adalah anatomi yang terbaik. Nah, selanjutnya ada anatomi yang lain. Nah, apabila anatominya tidak normal, maka kepala bayi ini bisa keluar atau tidak? Tidak bisa keluar karena bentuknya tidak sesuai gitu ya. Maka pada
pada saat bayinya mau lahir maka akan tertahan oleh panggulnya. Jadi panggul merupakan faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada janin plasenta cairan ketiban. Janin yang bagaimana? Janin yang besar. Semakin besar janin maka proses persalinannya juga perlu tenaga yang lebih. Tenaga lebih ibu mengeluarkan bayinya. Kemudian plasenta dan cairan. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme persalinan. Jadi engagement itu adalah proses dia masuk. Kalau kemarin Anda belajar pada asuhan kehamilan, masih ingat ya, itu ada penurunan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Kalau 5/5 berarti kepalanya masih di atas semua. 4/5 berarti satu bagian yang sudah masuk. Nah, itu namanya engagement. Kepala bayi masuk ke dalam rongga panggul dan sudah tidak bisa digoyangkan lagi. Kemudian setelah itu adalah kepalanya dia turun. Setelah kepala turun dia akan fleksi. Setelah fleksi dia akan berputar berada di dalam panggul, namanya adalah putar paksi dalam. Kemudian ekstensi. Nah, ekstensi ini pada saat kita lakukan stand ya, kita lakukan stand maka kepala bayi sudah keluar, itu namanya ekstensi. Setelah di luar, bayi itu akan melakukan putar paksi secara otomatis, tidak perlu teman-teman putar. Selanjutnya ada pengeluaran bahu depan dengan kita sedikit tarikan ke bawah, kemudian bahu belakang dengan kita ke atas, kemudian sambil susul. Untuk prakteknya kita akan lakukan minggu depan di laboratorium. Oke ya, jadi ini dihafalkan ada engagement, penurunan kepala, fleksi, putar paksi dalam, ekstensi, putar paksi luar, pengeluaran bahu depan dan pengeluaran bahu belakang. Oke, nah batasan berapa lama kita bisa menolong persalinan? Pada primigravida itu adalah kehamilan anak pertama. Kalau multigravida berarti ya, oke, itu 2 jam pada primi, 1 jam pada multi. Jadi nanti kalau ada nolong persalinan pada multi 1 jam nggak lahir, yang kita lakukan adalah persiapan rujukan. Pada primi apabila 2 jam tidak lahir maka kita siap-siap melakukan rujukan. Mekanisme rujukan nanti akan kita pelajari sendiri pada materi yang akan datang. Oke. Nah, setelah kita pastikan tadi melalui VT bahwa pembukaannya sudah lengkap, ya pembukaannya sudah lengkap, kemudian kita boleh melakukan asuhan. Yang pertama adalah memastikan pembukaan lengkap. Yang kedua adalah memimpin untuk menerai. Jadi ibunya suruh mengejar. Cara mengejar yang benar adalah kaki ibunya diangkat ya, ditempelkan pada dada, kemudian kepala ibu melihat bagian perut. Ibu mengejarnya di perut, bukan mengejar di leher. Kalau mengejarnya di leher maka ibu akan sakit dan tidak disertai oleh penurunan. Tetapi kalau mengejarnya di perut maka akan disertai oleh penurunan atau pengeluaran bayi. Kemudian ingat memberikan minum dan memeriksa DJJ di sela-sela kontraksi. Kenapa ibu diberikan minum? Karena ibunya harus punya tenaga. Terlebih lagi minuman yang manis, ya, yang manis sehingga ibunya punya tenaga untuk mengejar. Kemudian DJJ di sela-sela kontraksi. DJJ itu untuk memantau apakah bayi janin di dalam kandungan itu masih dalam kondisi baik-baik saja. Normalnya DJJ masih ya? Oke, berapa? 20 sampai 160. Berarti kalau 220 namanya berani. Kalau di atas 160 namanya oke. Kemudian pada saat kepala berada di intratus vagina maka kita lakukan silent. Kemudian pada saat kepala bayi lahir maka kita cek apakah ada lilitan. Kemudian kita tunggu putar paksi luar, lahirkan bahu depan, lahirkan bahu belakang, sangga, susur, penilaian bayi, apakah bayi menangis kuat, apakah tonus otot aktif, kemudian
selanjutnya berikan suntik vaksinasi. Jadi asuhan kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang di kala 3. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, cukup. Selanjutnya kita akan berbagi kelompok. Kita punya kasus, kita akan bagi menjadi 3 kelompok nih. Siap ya? Siap. Oke, misalkan sekarang berbagi menjadi 3 kelompok, berputar sesuai dengan kelompoknya. Ayo silakan. Ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok sudah berbagi. Silahkan lihat kasusnya di layar depan. Ada kasus pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dibaca soalnya dan didiskusikan. Nanti perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Bu Hikmah kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, baik, waktunya habis. Sekarang kita akan berdiskusi. Ya, silakan perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju ke depan. Ini yang maju dulu kelompok yang mana? Kelompok 1 ya? Oke, siap. Yang lain diperhatikan dan ditanggapi. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Teman-teman, saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Jadi dari kasus yang pertama yaitu kami lihat ketubannya sudah pembukaannya sudah lengkap, tetapi ketubannya masih utuh. Jadi tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan pemecahan ketuban atau amiotomi. Jadi diagnosa yang tepat pada kasus tersebut adalah Nyonya A usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, infartu kala 2. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1 bahwa asuhan yang diberikan adalah amiotomi dulu. Dan diagnosanya adalah Nyonya A usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, infartu kala 2. Adakah yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan atau 3? Oke, silakan. Namanya siapa, Mbak? Baik, di sini izin bertanya. Saya dari kelompok 2, yaitu Dunia Pidana. Kalau misal ketuban belum pecah, apakah boleh buat dilahirkan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apabila ketubannya belum dipecah dan pembukaannya sudah lengkap, apakah boleh ditolong persalinan? Nah, jawaban dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, apabila ketubannya masih utuh, apa boleh dilakukan proses persalinan atau tidak? Baik, boleh dilakukan melalui beberapa syarat. Dengan syarat berat bayinya itu normal, ideal, tidak terlalu besar, dan perineumnya elastis. Apakah sudah paham? Oke, yang lain? Oke, sepakat ya? Jadi apakah boleh tidak dipecah? Pertanyaannya tadi ya, apakah ada kasus bahwa bayi itu lahir bersama selaputnya? Kadang ada, tetapi kasus-kasus seperti itu sedikit jumlahnya dan biasanya bayinya kecil. Kalau bayinya ukuran normal, biasanya perlu dilakukan pemecahan ketuban agar kepalanya bayi kita turun gitu ya. Oke? Ada lagi yang ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada, cukup tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan yang mewakili kelompok 2, silakan tadi di depan. Oke, kelompok 2 silakan. Kakak saya dari Sapuri, perwakilan dari kelompok 2, yang dimana kasusnya itu ada seorang perempuan usia 24 tahun di 21 anak, usia kehamilan 39 minggu, dengan pembukaan 9 cm setelah ketuban sudah pecah, eskalasi kepala dan penurunan bayi juga. Di sini asuhan yang diberikan pada kasus ini yaitu untuk menunggu pembukaan lengkap dan tidak boleh untuk menerang. Kemudian diagnosanya yaitu seorang perempuan usia 24 tahun di 21 usia kehamilan 39 plus 5 minggu, infartu kala 2. Baik, itu tadi penjelasan. Oke, itu penjelasan dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau berpendapat berbeda? Boleh? Dari kelompok mana? 1 atau 3?
Oke, 3. Maaf, izin bertanya. Jika ibu sedang sangat ingin mengejar, apakah boleh dipimpin beneran? Baik, izin menjawab. Untuk kasus ini tidak boleh untuk bimbingan beneran. Kita harus menunggu pembukaan lengkap karena setiap persalinan itu harus membutuhkan perineum yang elastis sehingga tidak dapat terjadi ODM. Mungkin itu yang dapat saya. Oke, ada lagi? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Apakah boleh menular pada saat pembukaan sekilan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh? Karena porsionya belum membuka sempurna ya, masih ada bagian, misalnya pada saat kita VT masih ada bagian tepinya yang dia belum habis, belum hilang, sehingga pada saat dipimpin menelan menyebabkan ODM pada porsinya. Ya, oke, sepakat ya? Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari mana? Siapa yang mewakili? Ya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Basari. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 3. Baik, yang itu orangnya usia 25 tahun di 2+1 Ansel, yaitu batasannya yaitu 1 jam. Jadi kalau lebih dari 1 jam maka kita akan lakukan rujukan. Setelah itu diagnosa yang tepat pada kasus tersebut yaitu ternyata usia 25 tahun di 2+1 Ansel, usia kehamilan 39 plus 2 minggu dengan impar kepala 2. Oke, jadi tadi jawabannya adalah asuhan yang diberikan adalah lakukan persiapan rujukan. Ada yang mau berpendapat? Dari kelompok yang mana? Boleh? Izin bertanya dari kelompok 1, namanya Sana Santi. Pertanyaan itu kan di kasus ketiga ini ibunya sudah dibantu untuk mengejar. Apakah tidak bisa ditunggu lagi? Tidak baik, di sini saya ingin menjawab tidak bisa ditunggu kalau batasan pada ibu multi yaitu 1 jam. Jika ditunggu maka bayi akan mengalami kematian. Ada lagi yang berpendapat? Sepakat atau tidak? Boleh nggak ditunda misalnya 1,5 jam, 2 jam? Jadi kalau 1 jam pada multi kita harus persiapan rujukan karena beresiko bayinya sudah terlalu lama dia berada di dalam ini, dia maju mundur. Nah, dikhawatirkan memang bayinya besar atau ada halilintar kali usaha. Oke, sepakat ya? Baik, dari 3 kasus teman-teman sudah bisa menjawab dan bisa memberikan penjelasan, diskusinya aktif luar biasa. Dan di sini dapat berikan kesimpulan bahwa kala 2 adalah kala pengeluaran bayi. Ya, kala 2 itu kala pengeluaran bayi yang ditandai dengan pembukaannya lengkap. Kalau pembukaannya belum lengkap, belum boleh dilakukan pimpinan untuk kemudian mengejar sebelum pembukaan lengkap akan menyebabkan ODM pada porsio. Kenapa ODM pada porsio itu tidak diperbolehkan? Karena pada saat ODM kepala bayinya tidak akan bisa lahir. Karena Pak ODM itu buka ya, berarti jalannya bayi semakin besar atau semakin sempit? Semakin sempit. Oke, jadi nanti pada saat ada belahan praktek menemukan kasus skala 2 berarti tunggu pembukaan lengkap baru kita bisa lakukan pertolongan persalinan. Apabila pada primi lebih dari 1 jam kita lakukan persiapan rujukan, pada primi lebih dari 2 jam kita lakukan persiapan rujukan, pada multi lebih dari 1 jam kita lakukan persiapan rujukan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas asuhan persalinan kala 3. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.